Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Dr. Rinik Soekartono MSI, yang kami hormati jajaran Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Ibu dosen di lingkungan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, serta seluruh rekan-rekan calon wisudawan wisudawati yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur alhamdulillah dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan kali ini, kita masih dapat bersilaturahim dalam forum yang insya Allah juga penuh dengan keberkahan. Selamat bergabung Bapak Ibu dan rekan-rekan calon wisudawan wisudawati dalam kegiatan Yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang periode 2 tahun 2020. Mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini aja Kak. Alvin Wardana. Lah kan gak ada jeneng umur. Oh iya.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan dekan tentang kelulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang periode 2 tahun 2020 oleh Wakil Dekan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya akan membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2 tahun 2020. Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang nomor E2J 362 Visip UMM _4 tentang pengesahan Yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang periode 2 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang setelah menimbang bahwa untuk memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi dan kelulusan mahasiswa, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang memandang perlu untuk mengesahkan yudisium di tingkat fakultas. Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan. Pertama, bagi nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan lulus. Kedua, peserta yudisium yang dinyatakan lulus berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Sosial atau ESOS, Sarjana Ilmu Komunikasi atau SIKOM, dan Sarjana Ilmu Pemerintahan atau SIP dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Ketiga, jumlah peserta yudisium periode 2 tahun 2020 yang ini terdiri dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial 13 mahasiswa, Program Studi Ilmu Komunikasi 36 mahasiswa, Program Studi Ilmu Pemerintahan 17 mahasiswa, Program Studi Sosiologi 10 mahasiswa, dan Program Studi Hubungan Internasional 17 mahasiswa. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Jika ternyata terjadi kesalahan di kemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Malang pada tanggal 17 April 2020, Dekan Dr. Rinekso Kartono MSI. Demikian pembacaan surat keputusan Dekan. Adapun lampiran yang terdiri dari nama-nama yang di yudisium ini akan disampaikan pada saat pengukuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3. Yang saya hormati Kaprodi dan Sekprodi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Komunikasi, Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Kaprodi Sosiologi, dan Kaprodi Hubungan Internasional. Yang saya hormati segenap dosen dan seluruh karyawan. Yang saya hormati dan saya muliakan para Bapak Ibu, termasuk wali murid. Yang saya hormati dan saya cintai anak-anak saya yang hari ini mengikuti acara yudisium. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tetap diberkahi dan diberikan kesehatan dan umur panjang
Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus mahasiswa dan keluarga mahasiswa yang hari ini hadir. Hari ini memang menjalani sesuatu yang baru yang disebut new normal, yang sebelumnya kita mengalami proses-proses yang tidak normal karena perubahan-perubahan yang terjadi khususnya akibat adanya wabah corona. Oleh sebab itu hari ini kita menyelenggarakan Yudium tidak sebagaimana mestinya bisa tatap muka. Anak-anak saya hadir di tengah-tengah gedung di lingkungan kampus UMM, tapi hari ini kita menyelenggarakan secara online. Mudah-mudahan hari ini juga tidak mengurangi makna daripada yudisium. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat dan sukses bagi anak-anak semua yang hari ini telah dinyatakan lulus. Pada Bapak Ibu sekalian, khususnya orang tua dan wali murid, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian untuk kami ini diberikan kepercayaan untuk mendidik putra-putri saudara semuanya. Oleh karena itu, jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada mahasiswa, hari ini Anda telah lulus, otomatis akan menjalankan kehidupan yang baru di tengah-tengah masyarakat, terutama hari ini memang kondisinya memang masih belum normal. Oleh sebab itu, ini akan merubah segala mindset dan perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin mungkin kita bisa prediksi kehidupan kita mau kerja di mana, saya kira hari ini kita masih belum bisa. Oleh sebab itu, Anda tetap harus semangat, bekerja keras dan memohon dan berdoa selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpenting lagi adalah kalian hari ini menjadi sarjana. Tentu di belakang saudara semua ada orang-orang hebat, pahlawan saudara adalah orang tua saudara. Saya berharap meskipun Anda telah lulus, suatu ketika Anda telah menjalani kehidupan berkeluarga, jangan pernah lupa pada orang tua, karena doa orang tua adalah akan menyertai sukses saudara semuanya. Sukses tidaknya saudara adalah ketika Anda selalu berbakti meskipun Anda sudah berkeluarga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, new normal ini adalah merupakan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh berbagai hal. Sebenarnya kehidupan new normal itu kita telah menjalani berbagai momen. Momen sebelumnya ketika adanya teknologi informasi yang terbarukan, maka semuanya berubah. Dulu yang kita ada ojek biasa, sekarang ada ojek online, ojek yang biasa kita sudah tidak lagi. Dulu kita bisa beli atau selalu beli makanan di toko atau bisa beli pakaian di supermarket dan mall, hari ini kita bisa akses di rumah. Artinya memang semua berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Semua yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, menghadapi perubahan-perubahan ini, saya kira kita hadapi dengan senang hati dan dalam kondisi yang tidak usah panik, tidak boleh stres, terutama menghadapi corona. Corona itu adalah salah satu virus, dan kita telah menjalani kehidupan bersama virus yang sebelumnya. Ada virus flu, ada virus TB, dan lain sebagainya. Virus tidak pernah akan berakhir di dunia ini, karena akan tetap keberadaannya akan tetap ada di muka bumi ini. Kalau dihilangkan sulit, karena virus sebenarnya tidak bisa dihilangkan, cuma ditidurkan oleh kemampuan kita, terutama menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap fit. Oleh sebab itu, saya kira untuk melawan virus ini, bagaimana kita bisa menjalani hidup sehat.
Oleh sebab itu saya pesan semua pihak untuk selamat. Saya kira yang pertama adalah punya kemampuan untuk self detection terhadap penyebaran virus ini. Yang kedua adalah self care, artinya kita bagaimana secara mandiri merawat diri kita sendiri, menjaga kesehatan itu sendiri. Insya Allah kalau itu dijalankan semuanya akan baik-baik saja dan mudah-mudahan virus ini segera berlalu dan berakhir. Kita akan bisa ketemu lagi di kampus karena semua dosen sudah kangen sama mahasiswa semuanya. Kadang-kadang kita ini kalau di kampus, dan kebetulan semua dosen tetap tiap hari standby di kampus itu, masih sepi banget. Kadang-kadang kita kangen, kadang-kadang ya ada situasi yang membuat kita melankolis, kadang menitikkan air mata gitu, kalian semuanya itu. Kampus kita telah berubah, wabil khusus FISIP, mudah-mudahan kalian ketika masuk di FISIP semua sudah wajahnya sudah berubah, sistemnya sudah berubah, dan kami akan tetap menanti kehadiran saudara walaupun Anda sudah lulus, mudah-mudahan masih mau untuk mampir ke kampus ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, wabil khusus wali murid, orang tua dan sebagainya, sekali lagi saya terima kasih. Mudah-mudahan amal saudara diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami akan tetap menanti kehadiran saudara walaupun Anda sudah lulus, mudah-mudahan masih mau untuk mampir di Pembacaan surat keputusan Dekan tentang lulusan terbaik tingkat program studi dan fakultas oleh Wakil Dekan 2. Nyonya yang mana ayu Mas ya? Iku nyonya. Betul. Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang nomor .2/E.2.J garis miring 382 garis miring FISIP UMM garis miring Romawi 4 garis miring 2020 tentang lulusan terbaik tingkat program studi dan tingkat fakultas pada yudisium periode 2 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang setelah menimbang, mengingat, dan memutuskan menetapkan pertama, bagi nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai lulusan terbaik tingkat prodi dan fakultas. Kedua, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ternyata terjadi kesalahan di kemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Malang pada tanggal 29 April 2020, Dekan Dr. Rinikso Kartono MSI. Lampiran SK nomor .2/E.2.J garis miring 382 garis miring FISIP UMM garis miring Romawi 4 garis miring 2020 tanggal 29 April 2020. Saya akan membacakan lulusan terbaik dari tingkat masing-masing program studi dulu. Yang pertama, lulusan terbaik tingkat program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Terbaik ketiga dengan NIM 2016-000045 atas nama Wenti Okta Siregar. Jumlah SKS 146, jumlah IPK 3,75, nama ayah
Bapak Yaji Puji Santoso dan nama Ibu Susilowati Endang Suprihatin. Terbaik kedua, NIM 2016 sekian 116 atas nama Siti Nur Khatijah Ibrahim, jumlah SKS 146, jumlah IPK 3,92, nama ayah Bapak Haji Ibrahim Chow dan nama Ibu Hartini Misdi. Dan lulusan terbaik pertama di program studi ilmu kesejahteraan sosial diraih oleh NIM 2016 sekian 056 atas nama Rina Ibu Halipah. Saya ucapkan selamat kepada para lulusan terbaik dari program studi ilmu kesejahteraan sosial. Berikutnya, lulusan terbaik tingkat program studi ilmu pemerintahan. Lulusan terbaik ketiga diraih oleh NIM 2016 sekian 080 atas nama Nabilatun Nafisah, jumlah SKS 153, IPK 3,82, nama ayah Bapak Muhsin dan nama Ibu Rosida. Lulusan terbaik kedua program studi ilmu pemerintahan diraih oleh NIM 2016 sekian 113 atas nama Nugroho Putro Dedi Purwanto, jumlah SKS 151, IPK 3,86, nama ayah almarhum Bapak Dedi Bahrudin dan nama Ibu almarhumah Si Purwaningsih. Dan terbaik pertama dari program studi ilmu pemerintahan diraih oleh NIM 2016 sekian 016 atas nama Nikmatul Aulia, jumlah SKS 152, IPK 3,92, nama ayah Bapak Mahyuni dan nama Ibu Rusmina. Selamat kepada lulusan terbaik tingkat program studi ilmu pemerintahan. Dan berikutnya adalah lulusan terbaik tingkat program studi ilmu komunikasi. Terbaik ketiga diraih oleh NIM 2015 sekian 049 atas nama Sri Maharani, jumlah SKS 146, IPK 3,67, nama ayah Bapak Hamzah dan nama Ibu Rahma. Kemudian lulusan terbaik kedua program studi ilmu komunikasi diraih oleh NIM 2015 sekian 182 atas nama Ling Li Astrid Isabelita, jumlah SKS 146, IPK 3,68, nama ayah Bapak Tambang Tri Setiati dan nama Ibu Lulu. Dan terbaik pertama tingkat program studi komunikasi diraih oleh NIM 2015 sekian 185 atas nama Andi Zafiran Nurul Ramadhani, jumlah SKS 146, IPK 3,72, nama ayah Bapak Andi Fahri Pakoleri SE dan nama Ibu Irmawati Rasji SE. Selamat untuk lulusan terbaik program studi ilmu komunikasi. Berikutnya adalah lulusan terbaik tingkat program studi sosiologi. Lulusan terbaik ketiga diraih oleh NIM 2016 sekian 044 atas nama Rizky Ananda Putri, jumlah SKS 151, IPK 3,76,
nama ayah Bapak Sugeng Widodo, dan nama ibu Ibu Rona Kartikasari. Lulusan terbaik kedua diraih oleh NIM 2016 sekian 077 atas nama Mami Erina. Jumlah SKS 153, IPK 3,78, nama ayah Bapak Gimin dan nama ibu Ibu Jainem. Sedangkan lulusan terbaik pertama tingkat program studi sosiologi diraih oleh NIM 2016 sekian 100 atas nama Ening Fitri Kusumastuti. Jumlah SKS 151, IPK 3,81, nama ayah Bapak Suparman dan nama ibu Ibu Istirohah. Selamat kepada lulusan terbaik tingkat program studi sosiologi. Dan yang terakhir adalah lulusan terbaik tingkat program studi hubungan internasional. Lulusan terbaik ketiga diraih oleh NIM 2015 sekian 038 atas nama Zahrotunisa Ramadhani. Jumlah SKS 145, IPK 3,72, nama ayah Bapak R. Dwi Priyo Setiowahono dan nama ibu Ibu Siti Asmaniah Mardiani. Dan lulusan terbaik kedua diraih oleh NIM 2015 sekian 001 atas nama Eva Yuliana, jumlah SKS 145, IPK 3,88, nama ayah Bapak Ahmad Arif dan nama ibu Ibu Amisah. Sedang lulusan terbaik pertama tingkat program studi hubungan internasional diraih oleh NIM 2016 sekian 042 atas nama Khairun Nisa, jumlah SKS 144, IPK 3,52, nama ayah Bapak H. Abdul Salam dan nama ibu Ibu Hajah Lamsih. Nah, tiba saatnya saya mengumumkan lulusan terbaik tingkat fakultas untuk yudisium periode 2 tahun 2020. Lulusan terbaik ketiga diraih oleh program studi kesejahteraan sosial dengan NIM 2016 sekian 116 atas nama Siti Nur Khatijah Ibrahim, IPK 3,92, nama ayah Bapak H. Ibrahim Ju dan nama ibu Ibu Hartini Misdi. Sedangkan lulusan terbaik kedua tingkat fakultas pada yudisium periode 2 tahun 2020 diraih oleh program studi ilmu pemerintahan atas nama NIM 2016 sekian 016, nama Nikmat tingkat fakultas dan tingkat program studi pada yudisium periode 2 tahun 2020. Saya ucapkan selamat kepada masing-masing dan kepada Bapak Ibu
dari masing-masing mahasiswa juga saya sampaikan ucapan selamat karena sudah mampu meraih prestasi pada Yudisium periode 2 tahun 2020. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Humaidi MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurilillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, para ketua prodi dan sekretaris prodi, para bapak dan ibu dosen, para mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti acara Yudisium, dan yang saya muliakan para orang tua yang mendampingi para putra-putrinya, yang semuanya saya muliakan dan saya banggakan. Tentu kita mewajibkan diri untuk bersyukur kepada Allah, karena di pagi hari ini Allah menganugerahkan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, di mana niat yang pernah ditancapkan oleh semua mahasiswa yang hadir dalam acara ini dan diantarkan oleh orang tua dengan doa dan usaha yang keras telah menghasilkan suatu hasil yang diinginkan, dan tentu saja kita menyadari bahwa ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saja momentum yang bahagia ini merupakan momentum yang tidak akan pernah dilupakan oleh para mahasiswa yang sedang Yudisium dan tentu juga orang tua. Inilah salah satu perjalanan hidup Anda semua. Manusia tentu saja mengalami proses, karena tanpa proses manusia itu bukan siapa-siapa. Saya ingin memulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafsihi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa setiap diri manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Karena diri atau jiwa manusia itu dilanjutkan oleh Allah dalam sumpahnya, wa ma sawwaha, dan demi penyempurnaannya. Manusia lahir tidaklah seperti binatang. Binatang lahir sudah memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dibutuhkan dalam hidupnya. Seekor ayam ketika menetas, ia sudah bisa minum sendiri, dan dia bisa mencucuk makanannya sendiri. Begitu juga hewan-hewan yang lain, sapi, kambing, ketika lahir dia sudah bisa mengkonsumsi makanan. Itulah manusia, itulah binatang. Tetapi manusia tentu saja tidak sama dengan binatang. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki kemampuan apa-apa, kecuali hanya bisa menangis dan kemampuan-kemampuan yang sangat dasar seperti itu. Maka dari itu, setiap manusia diwajibkan oleh Allah untuk mengalami proses bagaimana dia menyempurnakan dirinya. Maka dari itu manusia kemudian mengalami proses belajar. Nah, salah satu episode belajar para saudara sekalian adalah berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Itu adalah bagian dari proses penyempurnaan yang itu merupakan kewajiban kita untuk menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita semua merasa bersyukur karena kita memiliki kesempatan
untuk menjadi bagian dari Fakultas Sosial dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik Anda semua, yang telah memberikan bekal Anda semua untuk menjalani hidup ini di masa depan. Kemudian tentu saja kita dan Anda semua tidak akan berhenti pada saat ini. Maka Allah berfirman, "Faidza faragta fansab." Ketika sudah selesai satu urusan, maka lanjutkan pada urusan yang lain. Artinya, meskipun pada hari ini para saudara sekalian sudah dinyatakan lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bukanlah berarti bahwa proses itu berhenti. Maka Allah mengamanatkan kepada Anda semua, fansab, lanjutkan untuk meneruskan usaha kehidupan yang lain. Maka manusia itu sesungguhnya dalam hidupnya tidak akan pernah mengalami kesempurnaan, karena yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apapun yang telah dicapai oleh setiap orang, itulah yang akan menjadikan penanda dalam hidupnya dan yang memberikan ciri pada setiap masing-masing di antara manusia. Dan Anda semua tentu saja akan memiliki penanda dari seluruh apa yang telah Anda usahakan, dari seluruh prestasi-prestasi yang sudah Anda raih di dalam proses hidup Anda. Kemudian yang ketiga, dalam menjalani hidup, setiap orang tentu saja harus memiliki niat yang benar, supaya kemudian jalan itu menjadi gampang, jalan itu menjadi luas. Ada pepatah Arab yang sangat penting untuk kita renungkan. Idza sadaqal azmu waduhas sabil. Ketika niat atau azam itu sudah jelas, maka sudah benar, maka jelaslah jalan itu. Artinya, perjalanan hidup seseorang sangat ditentukan oleh apa yang ia lakukan pada tahap pertama. Dan tahap pertama tidak lain dan tidak bukan adalah niat. Dan niat yang benar adalah modal dasar bagi setiap orang untuk bisa menemukan jalan yang harus ia tempuh untuk berproses menuju cita-cita yang diinginkan. Oleh karena itu, niatkanlah dengan sebaik-baiknya apa yang akan Anda raih di masa-masa mendatang, dan apapun yang Anda inginkan, pasti akan ada jalan. Kalau kita mencoba melakukan refleksi daripada jalan hidup kita masing-masing, maka ketika Anda menulis skripsi barangkali yang mungkin cukup berat, karena begitu beban-beban akademik yang barangkali sangat berat, tetapi penyelesaian skripsi Anda itu ternyata ditentukan oleh huruf pertama yang Anda ketikkan di dalam komputer Anda. Jika Anda tidak pernah mengetikkan huruf pertama, kalimat pertama, maka tentu skripsi itu tidak akan pernah selesai sampai sekarang. Maka dari itu, pentingnya niat begitu luar biasa di dalam seluruh aktivitas-aktivitas manusia. Mudah-mudahan Anda semua setelah saat ini memiliki azam dan memiliki niat yang baik, yang lurus, dan kemudian menemukan jalan dari usaha-usaha yang Anda ingin raih itu. Mudah-mudahan semua Anda menjadi orang yang sukses, mudah-mudahan Anda semua menjadi orang yang berhasil dalam mengarungi hidup ini, baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa keberhasilan seorang manusia, seorang anak, tidaklah mungkin bisa terlepas dari doa, dari ridho para orang tua. Saat ini Anda didampingi oleh orang tua masing-masing, dan bukan hanya saat ini Anda didampingi oleh beliau, tetapi sejak Anda lahir, orang tua Anda sudah mendampingi Anda, mendidik Anda, mengasuh Anda, dan memberikan apa saja yang Anda butuhkan untuk menjalani hidup. Oleh karena itu, yang perlu semua Anda perhatikan adalah setelah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada Anda, jangan pernah lupa
berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah membimbing, yang telah mendidik, yang telah mendewasakan Anda, yang membesarkan Anda, karena tanpa beliau Anda bukanlah siapa-siapa. Dan sebaliknya, jika orang tua itu tentu saja dengan kasih sayangnya selalu memberikan doa-doa yang terbaik kepada Anda semua. Dan saya yakinnya bahwa keberhasilan Anda di pagi hari ini, Anda nyatakan lulus oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tidaklah bisa dilepaskan dari usaha dan paling yang penting adalah doa-doa dari kedua orang tua Anda. Beliaulah yang pantas mendapatkan persembahan pertama dari seluruh keberhasilan yang. Nah, ridho orang tua adalah ridho Allah. Begitulah dalam hadis yang sudah sangat jelas. Dan murka orang tua adalah murka Allah. Kalau saya boleh menyebutkan ridhallahi fi ridhal walidain wa syuhtullahi fi syuhtil walidain. Ridho Allah itu sangat tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah sangat tergantung kepada murka orang tua. Oleh karena itu, jadikanlah orang tua yang sekarang sedang mendampingi Anda dalam keadaan apapun selalu memberikan ridhonya kepada Anda, dan janganlah sampai kedua orang tua Anda itu kemudian memberikan murkanya kepada Anda. Karena beliau berdoalah yang akan menentukan apakah Anda mendapatkan ridha Allah atau mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam bagian akhir dari tausiah ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang dikisahkan oleh seorang sahabat yang sangat mulia, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa di zaman Bani Israil dahulu ada seorang pemuda, jika membaca Taurat itu banyak sekali wanita yang keluar dari rumah untuk mendengarkan bacaannya karena begitu bagusnya. Nah, tetapi sayangnya pemuda ini adalah pemuda yang suka meminum suka mabuk, dikisahkannya begitu. Dan pada suatu hari si pemuda ini berkata kepadanya bahwa dia adalah orang yang sangat begitu diidamkan. Nah, sang ibu pada suatu hari mengatakan kepada anak itu, "Wahai anakku, jika orang-orang mengetahui bahwa kau ini suka mabuk, maka tentu mereka akan mengusirmu." Nah, begitu ibunya, artinya dengan kasih sayangnya, sang ibu ini begitu mendidik anaknya, walaupun anaknya sedang berada dalam kondisi seperti itu. Nah, pada suatu malam, ia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Ibunya berkata, "Bangunlah dan berwuduklah." Namun pemuda itu malah memukul wajah ibunya, dan tidak tanggung-tanggung ia juga mencongkel kedua mata ibunya serta merontokkan gigi-giginya. Maka sang ibu berkata, "Allah tidak akan meridaimu dimanapun kamu berada." Dan pagi harinya pemuda tersebut menemui sang ibu dan dia berkata, "Keselamatan bagimu wahai ibuku. Aku tidak akan melihatmu lagi setelah ini sampai hari kiamat." Ibunya berkata, "Allah tidak akan meridaimu dimanapun kamu berada." Kemudian sang pemuda itu pergi menuju sebuah gunung dan beribadah kepada Rabb-nya selama 40 tahun sampai badannya menjadi kurus kering. Ia menengadahkan kepalanya lalu berdoa, "Wahai Rabbku, jika engkau telah mengampuniku, maka beritahukanlah kepadaku." Sejenak ia mendengar bisikan dalam hati nuraninya, "Ridhoku kepadamu tergantung pada ridho ibumu." Akhirnya pemuda yang sekarang sudah menjadi tua itu pulang ke rumah ibunya dan berseru kepada ibunya, "Wahai kunci surga, jika engkau masih hidup, betapa bahagianya aku, dan jika engkau sudah meninggal, betapa sedihnya aku." Lalu sang ibu dari dalam rumah berkata, "Siapakah di luar sana?" Anaknya berkata, "Ini anakmu, wahai ibu." Ibunya berkata, "Allah tidak akan meridhoimu."
Kemudian sang anak itu menemui ibunya. Di depan sang ibu, ia memotong kedua tangannya dan berkata, kedua tangan ini yang mencongkel kedua mata ibu, maka mulai sekarang tidak akan lagi bersamaku lagi selamanya. Nah, kemudian ia memanggil penduduk desa itu atau wilayah itu, dan dia berkata, kumpulkanlah kayu yang banyak, lalu bakarlah aku. Lalu orang-orang di sekitarnya melakukan apa yang diperintahkan. Setelah apinya siap, sang anak tersebut juga bersiap-siap untuk melompat ke dalam api. Lalu ia berkata kepada tubuhnya, rasakanlah api dunia ini sebelum merasakan api akhirat. Maka para penduduk memberitahukan hal itu kepada sang ibu. Maka ibunya berseru, wahai penentram kedua mataku, kamu di mana? Anaknya berkata, aku berada di antara dua api. Ibunya berkata lagi, wahai anakku, semoga Allah meridaimu. Setelah sang ibu berkata seperti itu, maka Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril. Jibril mengusap pada mata dan gigi sang ibu dengan sayapnya, maka mata dan gigi sang ibu itu kembali seperti semula. Kemudian juga Jibril mengusap kedua tangan anaknya, maka tangan tersebut juga kembali seperti semula atas izin Allah SWT. Ini adalah sebuah kisah nyata di masa lalu yang mungkin saja bisa mengetuk dan membukakan hati kita semua selaku seorang anak guna bisa melakukan berbakti baik kepada kedua orang tua, karena sesungguhnya orang tua itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita sepelekan, sesuatu yang tidak mungkin kita bisa abaikan, terutama ridhonya dan doa-doanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada para kedua orang tua yang mendampingi kedua putra-putrinya, dan seraya saya memohonkan agar Bapak Ibu sekalian memberikan ridhonya kepada para ananda yang sedang di yudisium di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan karena itu kepada para calon wisudawan, mahasiswa yang sekarang sedang yudisium, janganlah pernah Anda menjadikan kedua orang tua menjadi murka, karena sesungguhnya murka orang tua itu adalah murka Allah SWT. Tetapi sebaliknya, jadikanlah kedua orang tua Anda selalu memberikan ridhonya kepada Anda, karena sesungguhnya ridho kedua orang tua itu adalah ridho Allah SWT. Insya Allah, jika Anda memperhatikan itu semua, maka jalan hidup Anda akan menjadi lapang, jalan hidup Anda menjadi lurus, dan insya Allah cita-cita yang ingin Anda raih, apapun itu bentuknya, dan barangkali secara nalar, bagaimanapun itu sulitnya, insya Allah digunakan oleh Allah SWT, karena orang tua senantiasa memberikan ridhonya kepada Anda, dan tentu saja orang tua senantiasa terus-menerus akan memberikan doa terbaik kepada Anda semua. Akhirnya, marilah kita sama-sama mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada Anda semua, dan mudah-mudahan Anda semua bisa mencapai apapun cita-cita baik yang ada di dalam diri Anda masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan jalan kebaikan, jalan kemudahan bagi Anda, dan Allah SWT memberikan jalan lapang bagi Anda semua dalam meraih kebahagiaan di dunia ini dan terutama untuk akhirat. Akhirnya, jangan lupa Anda adalah bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Bagaimanapun itu adalah orang tua Anda yang kedua yang telah membesarkan Anda. Tentu saja Anda harus membawa nama baik alma mater Anda dalam setiap langkah hidup Anda. Sukses semua untuk Anda. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai kita semua. Selamat kepada Bapak Ibu, para orang tua. Mudah-mudahan doa panjenengan semua senantiasa memberikan kemudahan bagi putra-putri panjenengan masing-masing. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan calon wisudawan oleh Saudari Agnia Adini.
Baik, Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk mewakili teman-teman calon wisudawan wisudawati FISIP periode 2 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Dr. Rinik Soekartono MSI, beserta jajaran Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Ibu dosen dan segenap sivitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Ibu wali calon wisudawan wisudawati yang pada pagi hari ini turut hadir bersama kita semuanya, dan tak lupa kawan-kawanku seperjuangan calon wisudawan wisudawati yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan yudisium periode 2 tahun 2020, dapat bertatap muka meskipun dalam kondisi yang berbeda. Biasanya kita bisa dalam satu ruangan, tapi pada pagi hari ini kita hanya bisa bertatap muka melalui online secara virtual. Tapi semoga rahmat tetap diberkahi oleh Allah kepada kita semuanya. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabiullah, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Kawan-kawanku calon wisudawan wisudawati periode 2 tahun 2020 yang katanya ini adalah lulusan jalur corona, yang sangat saya banggakan atas semangat dan perjuangannya hingga di titik ini. Tentunya ada begitu banyak kisah, ada begitu banyak cerita yang tidak mungkin kita bayangkan sebelumnya bisa kita lalui. Biasanya kita bisa menunggu berjam-jam untuk menunggu bimbingan. Biasanya teman-teman melakukan pembelajaran di ruang-ruang kelas. Biasanya kita bisa menikmati nongkrong di 3,5. Hari ini kondisi tersebut tidak bisa kita lakukan. Kita hari ini bimbingan secara online, revisi melalui email, bahkan sidang online, ya kan, menggunakan alma mater, tapi bawahnya pakai baby doll, pakai sarung. Itu kondisi yang mungkin kita alami hari ini. Dan mungkin kondisi-kondisi lainnya juga tidak akan kita ketahui ke depannya seperti apa. Buktinya hari ini kita bisa melaksanakan yudisium secara virtual, secara tatap mata. Atau mungkin nantinya kita juga tidak akan mengalami wisuda yang biasanya kita laksanakan di DOM. Biasanya sepanjang sejarah saya mengawati, setiap yudisium akan ada yang selalu kita rindukan. Biasanya ada Bapak Dekan yang selalu menghibur mahasiswanya, biasanya selalu ada satu lagu yang dikhususkan untuk mahasiswanya, tapi mungkin pada hari ini kita tidak bisa mendengarkan nyanyian Bapak Dekan, tapi itu tidak akan menjadi suatu permasalahan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kondisi hari ini memperlihatkan kita banyak hal. Memperlihatkan bagaimana pemimpin kita, memperlihatkan bagaimana realitas masyarakat kita, memperlihatkan bagaimana pola hidup kita, menyadarkan kita banyak hal. Tapi yang jelas, kondisi ini kalau dikatakan kita sedang mengarungi lautan yang sama, iya, tapi kita tidak sedang memasuki atau menaiki kapal yang sama. Untuk bisa mengenyam pendidikan dalam kondisi ini, kadang ada teman-teman yang belajar atau kuliah secara online di rumah, tapi ada teman-teman kita yang harus naik gunung misalkan, harus ada yang naik gunung untuk hanya bisa nyari sinyal untuk dapat kuliah online. Inilah kondisi realitas kita hari ini. Kalau ada teman-teman di sini yang ketawa di layar di layar handphonenya, mungkin mengalami hal yang sama. Begitu pula dengan saya. Hari ini yudisium harus mengungsi ke kantor Bapak untuk bisa dapat wifi biar kondisi biar pelaksanaan yudisium bisa berjalan dengan lancar dan normal. Tapi yang jelas ini bisa menjadi tantangan terbaik bagi kita hari ini. Dan saya selalu yakin bahwasanya education is the passport to the future. Untuk hari ini sebagai bekal untuk orang-orang di masa depan. Dan paspor itu hari ini sedang kita proses, sedang kita cetak.
di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan semua itu, paspor itu tidak mungkin kita dapatkan tanpa bantuan, tanpa jasa dari Bapak Ibu dosen sekalian. Jadi di momentum yang sakral ini kami turut sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing secara online, untuk merevisi secara online, yang semoga Bapak Ibu ini kuotanya bisa diganti oleh kampus ya, subsidi oleh kampus. Jadi bisa seimbang kalau mahasiswanya mungkin ada yang dapat subsidi, semoga kuota dosen pun juga bisa dapat subsidi. Kami juga sampaikan permohonan maaf apabila selama proses belajar kami mungkin ada yang menyakiti, ada doa-doa mungkin yang sempat kami ucapkan kepada Tuhan kami yang mungkin itu sedikit jengkel mungkin, tapi semua itu karena sayang kami kepada Bapak Ibu dosen kami. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih yang besar-besarnya kepada kedua orang tua kami tercinta telah memberikan support penuh kepada kita semuanya, doa dan rasa percaya kepada kita hingga mungkin hari ini kita bisa mencapai titik itu, dan semoga kedepannya kesuksesan itu kami berikan kepada kedua orang tua, Bapak Ibu dosen dan semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tak lupa juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada universitas tercinta kami, UMM, terkhusus adalah FISIP, yang telah menjadi gerbong kami, salah satu gerbong pilihan kami untuk mencapai gerbang kesuksesan di masa depan. Dengan berbekal ilmu, semangat, dan juga tekad yang kuat, insya Allah kami akan sukses dengan versi terbaik, dan tak banyak yang dapat saya sampaikan karena saya juga dibatasi waktu. Yang jelas saya sampaikan selamat pada hari ini, periode 2 tahun 2020. Terima kasih, selamat telah mencapai titik ini, dan semoga kita tidak pernah lupa bahwasanya tujuan pendidikan sebenarnya, kalau ini katanya Tan Malaka, semoga saya juga selalu ingat dengan kata-kata ini, bahwasanya tujuan utama pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkokoh kemauan, serta memperluas perasaan. Jadi ini yang harus kita catat, bahwa tujuan pendidikan bukanlah wisuda. Jadi kalau misalkan besok kita tidak ada wisuda untuk teman-teman periode ini, tapi semoga ini bisa juga terjadi. Kalau misalkan tidak ada wisuda, kemudian tidak membuat kita berkecil hati, karena wisuda bukan tujuan dari pendidikan. Mungkin itu tak banyak yang dapat saya sampaikan sebagai wakil dari Bupati periode 2 FISIP Universitas Muhammadiyah. Sekali lagi selamat untuk kita semuanya, kesuksesan yang sebenarnya sudah menunggu kita di depan mata. Dan satu lagi, semoga kita akan selalu ingat bahwa sukses bukan perkara rupiah, sukses bukan perkara tujuan apa yang ingin kita capai, tapi tapi sukses adalah proses. Dan semoga kita bisa menjadi orang sukses sesuai versi kita masing-masing. Terima kasih. Semoga ke depan, esok lusa, kita yang akan menggerakkan Indonesia. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan oleh wali calon wisudawan yang kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Ibnu Syamsuhidayat, keluarga dari saudari Rina Dwi Astika Duri, wisudawan terbaik 1 tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami selaku dari saudara Rina Dwi Astika Duri. Terima kasih saya sampaikan kepada rekanan Sivitas Akademika UMM, khususnya jajaran dekanat FISIP UMM, kemudian jurusan Kesejahteraan Sosial UMM, dan tidak lupa ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh dosen
yang telah membimbing adik saya selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Yang pertama, permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena orang tua kami tidak bisa memberikan ucapan sepatah dua patah kata sambutan penyampaian kesan dan pesan. Akan tetapi tidak menghilangkan substansinya, akan kami sampaikan beberapa catatan terkait kesan dan pesannya. Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi keluarga besar kami, khususnya adik saya, dari pelosok kampung, dari nol pengetahuan yang akhirnya bisa mencari, mendalami ilmu, khususnya ilmu kesejahteraan sosial di UMM. UMM salah satu kampus yang terbaik di Indonesia, dan kita tahu bersama bahwa memiliki prestasi yang sangat luar biasa, akreditasi, formalitas yang luar biasa, dan jurusan kesos yang juga sangat luar biasa, yakni akreditasi A. Ini merupakan apresiasi setinggi-tingginya untuk Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian yang kedua, selamat juga kepada peserta yudisium FISIP UMM. Ini merupakan momen pembuka kalian semua untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian untuk mengabdi kepada Muhammadiyah khususnya, kemudian kepada nusa dan bangsa. Selamat berjuang menegakkan yang hak dan yang batil. Selamat sekali lagi, dan kalian adalah kader Muhammadiyah dengan konsepsi baldatun thayyibatun wa qulubun ghafur akan tercapai. Terima kasih. Dari taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan calon wisudawan wisudawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang periode 2 tahun 2020 diawali dengan program studi kesejahteraan sosial. Mohon berkenan Bapak Kepala Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial untuk berdiri. Delia Ayu Wijayanti, Priska Jauza Hidayat, Muhammad Ade Naufaldi, Amanda Novira Putri, Ayunda Dwitanti, Diki Wahyudi, Isdianti Pangestuti, Helvi Eka Putri, Irma Erviana Dwitantika, Wenti Okta Siregar, Rina Dwi Astika Duri, Siti Nur Hadijah Ibrahim, Bimantara Hendrawan Kristanto. Dilanjutkan dengan pengukuhan calon wisudawan dan wisudawati program studi ilmu komunikasi. Mohon berkenan Bapak Kaprodi untuk berdiri. Ismail Yusuf, Lestari Oktovia Ika Aryani, Konita Tamara Elnuci, M. Wardi Wardani, Surya Pandu Firdiansyah, Muhammad Tijar Sibli, Muhammad Iqbal Bokshow, Gilang Seranta, Arfaisal Deskiananda, Bagus Prasetyo, Aditya Sektiono, Desi Intan Permatasari, Dimas Budi Prasetyo, Nia Miftahul Jannah, Jaya Dwi Nurholis, Dinda Yuki Karina Brilin, Anidia Fernanda, Ferdi Indiana Putra, Prisaka Skuandra Ananda Fadila, Haidar Azhar Lutfi,
Sali Febriani, Rizka Dwi Nuranti, Sri Maharani, Rihadatul Aisy Roshidah, Aldea Febrina Wiana, Cut Febrina Hapsari, Feni Elma Setiorini, Hendra Aji Prasetyo, Lingli Astrid Isabelita, Andi Zafira Nurul Ramadhani, Deda Audia, Dewi Ayu Kartika Putri, Teria Ananda Hapsari Boru Siburian, Nidia Berdinianti, Nurul Haq Bilki Risyani, Nidaul Hasanah. Dilanjutkan dengan pengukuhan calon wisudawan dan wisudawati program studi ilmu pemerintahan. Mohon berkenan Bapak Kaprodi Ilmu Pemerintahan untuk berdiri dan menyapa rekan-rekan calon wisudawan wisudawati. Nikmatul Aulia, Joni Hardi, Dio Rizky, Fikri Wardana Purnomo, Andi Nurul Adiatma, Agnes Cindy Areta, Elfahmi Ashkuri, Endah Widya Astuti Ningsih, Andrean Wong, Muhammad Amin Afandi, Febriana Seba Saputri, Robek, Angela Rosyasta, Muhammad Sofyan Putra, Maria Upah, Nugroho Putro Dedi Purwanto, Nabilatun Napisah. Dilanjutkan dengan pengukuhan calon wisudawan dan wisudawati program studi sosiologi. Dina Agustin Prabawati, Ahmad Yusuf, Moh Sidik, Rizka Putri Anggraini, Deliar Nur Ihsan, Faradila Rizky Amalia, Rizky Ananda Putri, Mami Erina, Ening Fitri Kusuma Astuti, Wanda Fristian. Dilanjutkan dengan pengukuhan calon wisudawan dan wisudawati program studi hubungan internasional. Amalia Francisca, Muhammad Hoirul Anam, Aufar Hilman, Muhammad Bakhtiar Lazuardi Bishri, Muhammad Marjan Halek, Ikhwan Fakoni, Olivia Afina, Rizky Aprilia, Ahmad Fahrul Rozi, Eva Yuliana, Agnia Adini, Alicia Andinar, Zahratun Nisa Ramadhani, Wulan Fitriana Yusuf, Syarifah Maulidiah, Mandalia Pramestiria, Khairun Nisa. Bapak Ibu, demikianlah pengukuhan calon wisudawan dan wisudawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Mengakhiri kegiatan Yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik hari ini, kita akan bersama-sama membaca doa penutup yang kali ini akan dipimpin oleh Bapak Zen Amiruddin Emetkom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, di penghujung yudisium pada hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina ma'hu wa yukafi muzidah. Ya Rabbana baqi jalali wajril ma'al dustanik. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada hari ini kami berkumpul secara daring pada acara yudisium FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Seraya menundukkan kepala serta menengadahkan tangan memohon pinta di hadapan-Mu. Terimalah kehadiran kami ini dengan sifat-Mu yang maha rahman dan maha rahim. Meski tangan kami tak mampu saling bersapa, pandemi COVID ini tidak menjadikan kami abai terhadap tugas-tugas kami. Ya Allah, kami adalah seonggok daging yang Engkau beri nyawa. Engkau beri kami pendengaran, penglihatan dan hati agar kami bersyukur. Tapi ampunilah kami Allah jika betapa seringnya mata kami melihat hal-hal yang salah yang tak Engkau ridhoi. Betapa seringnya telinga kami ini lebih mendengarkan kata-kata yang bukan berasal dari-Mu, serta betapa congkak dan sombongnya hati kami meski jauh dari-Mu. Ampunilah kami ya Sami ya Basir jika Engkau telah tutupkan pandangan kami, jika Engkau telah tulikan pendengaran kami, jika Engkau telah matikan hati kami. Betapa akan menderitanya kami tanpa ampunan-Mu ya Allah. Padahal nanti mata itu, kaki itu, tangan itu, dan hati itulah yang Engkau akan tanyai kelak di saat mulut kami yang kotor ini telah Engkau kunci. Ya Rabbi, Engkau perjalankan kami hidup ini di dunia ini semata-mata hanya untuk mengabdi kepadamu. Kami sadar yang ya Allah, tiada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Engkau tunjukkan kami menjadi seorang ibu, seorang ayah, seorang dosen, seorang anak adalah semata-mata untuk kebaikan kami. Izinkan kami memohon kekuatan-Mu untuk menjalankan peran-peran itu. Jadikanlah kami orang tua dan dosen yang ikhlas mendidik dan membimbing anak-anak kami. Jadikanlah setiap anak kami menjadi mutiara tasbih pengabdi kami kepadamu. Jadikanlah usaha-usaha yang kami lakukan untuk mereka menjadi bentengan sajadah kami di jalan-Mu. Curahkanlah di hati kami asma-Mu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, agar anak-anak kami mendapatkan rasa kasih dan sayang-Mu. Ilahi Rabbi, jalan panjang masih terbentang di depan anak-anak kami, meski sebenarnya kami tidaklah tahu seberapa jauh mereka akan melangkah. Tapi ya Allah, sungguh kami hanya berharap cinta-Mu-lah, mudahkanlah langkah-langkah mereka, luruskanlah jalan-jalan mereka, dan lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka nantinya. Karunialah kami kemampuan untuk menjadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, dekatkanlah hati kami yang sedang berkumpul dalam tentang jalan ini maupun wisudawati beserta keluarganya satu sama lain di rumah. Jadikanlah acara yudisium ini sebagai awal yang baru bagi anak didik kami untuk meraih kesuksesan dalam karir kehidupan masing-masing. Ya Allah, sekiranya perpisahan ini merupakan beban, jangan Kau berikan beban itu. Sekiranya perpisahan ini merupakan keharusan, kuatkanlah ketabahan. Jadikanlah perpisahan ini pembelajaran kedewasaan, dan janganlah Kau jadikan sebuah pembebasan. Ya Ilahi, sekiranya pula dalam masa pandemi COVID ini, karuniakanlah kami para dosen, para orang tua wali, para calon wisuda dan wisudawati maupun semuanya kesehatan, dan jauhkanlah kami dari wabah ini. Ya Allah, Engkaulah sumber segala ilmu. Telah banyak ilmu yang kami dapatkan dari kampus ini. Banyak pula pengalaman yang kami simpan, dan kenanglah indah yang kami rasakan. Untuk itu ya Allah, berkahilah kampus UMM kami ini, segenap dosen dan karyawan, para wisudawan-wisudawati yang masih Kau beri waktu di dunia ini ataupun yang telah mendahului kami. Dan tidak lupa seluruh orang tua yang telah berjuang sekuat tenaga dan upaya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah
wa arnal batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah serangkaian kegiatan Yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2 tahun 2020. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh calon wisudawan wisudawati. Semoga ilmu yang telah diperjuangkan selama ini dapat menjadi manfaat di kehidupan mendatang. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Omang Sukmana MSI, Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMM. Saya Muhammad Himawan Sutanto selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya Muhammad Kamil, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan. Saya M. Safian Zahidi MA, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Saya Rahmat K. Dwi Susilo, Ketua Program Studi Sosiologi FISIP UMM. Mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, wali, calon wisudawan wisudawati. Mudah-mudahan ilmu yang Anda pelajari di Prodi Hubungan Internasional bermanfaat bagi masa depan Anda semua. Anda sudah berhasil, Anda sudah meluluskan tahapan pembelajaran selama ini. Terima kasih selama ini Anda mempercayakan kepada kami untuk pendidikan Anda dan masa depan Anda. Saya mewakili para dosen, karyawan yang ada di program studi ilmu komunikasi menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini dalam proses interaksi, dalam proses komunikasi dan sebagainya ada kekurangan-kekurangan, kesalahan yang tanpa disadari itu menyinggung perasaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih, sukses selalu. Sukses selalu. Tetap keep in touch ya.